Maukah kau menikah denganku? Bolehkah aku menikahimu? Pergi sana. Aku bisa menikahimu sekarang. Tidak. Bolehkah aku menikahimu? Bolehkah aku menikahimu? Dasar pengemis, apakah kau menginginkan seorang istri? Jiang menyusui putri sulung keluarga Jiang. Katakan saja, dan aku akan menjadi istrimu. Ya Tuhan. Seorang istri benar-benar jatuh dari langit. Nona sulung, berhenti berlari. Kamu seharusnya menikah saja dengan Tuan Muda Xiao. Biar ku beritahu kalian semua. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menikah dengan Xiao Yunfei itu. Bahaya. Atas. Dasar pengemis, selama kau bersedia menikah denganku, uang rumah akan kuberikan semuanya padamu. Ada kesepakatan sebagus ini. Saya. Tepat sekali. Itu kau. Ikutlah denganku. Daftarkan pernikahan kita, kantor urusan sipil. Selamat untuk kalian berdua. Terima kasih. Jiang Chen Raja Tentara. Saya tidak pernah menyangka, setelah bertemu sekali saja, kita akan menikah. Kartu hitam ini memiliki batas kredit tak terbatas, tanpa kata sandi. Anda bisa membelanjakan berapapun yang Anda mau. Saya sedang mengerjakan sesuatu, dan saya harus segera pergi ke luar negeri. Tunggulah saya kembali untuk menemui Anda. Tidak, saya tidak butuh itu, saya punya uang. Ini adalah kartu akses untuk Begonia Villa. Anda bisa tinggal di sini selama setahun. Tunggu. Cantik. Situasi macam apa ini? Saya baru saja mendapatkan istri secara cuma. Saya tidak percaya. Saya menemukan istri tepat setelah turun gunung. Bukan hanya dia tidak meminta mahar, tapi dia bahkan memberi saya uang dan rumah secara gratis. Tuhan, kamu sangat baik padaku. Satu tahun kemudian. Jiang Chen. Apa kamu menyadarinya? Begitu kamu memakai kacamata hitam itu, semua gadis di perusahaan melihat ke arahmu. Tidak ada satu pun yang melihatku. Kenapa kita tidak bertukar saja? Lupakan saja. Mereka melihat ke arah orang itu, sama saja dimanapun aku berdiri. Tapi kamu biasanya tidak merawat diri. Kenapa hari ini kamu memakai kacamata hitam? Kamu tidak tahu soal ini. Aku dengar perusahaan kita kedatangan bos besar baru yang kembali dari luar negeri, dan dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Jiang Chen pasti sedang mencoba untuk pamer di depannya. Jangan pergi memfitnah orang. Saya sudah menikah. Istriku. Itu adalah kecantikan dalam segala arti kata. Lagi pula, presiden cantik yang kamu sebutkan itu, belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya. Bagaimana jika dia sebenarnya monster yang jelek? Orang ini. Saya merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Satpam itu. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Yingzu. Perusahaan yang Anda akuisisi ini terlihat biasa saja, tapi satpam di depan pintu itu sebenarnya cukup tampan. Saya cukup menyukainya. Dimengerti. Berhenti di situ. Di mana kartu ID karyawanmu? Kamu meminta kartu identitas karyawanku. Buka matamu. Dan lihat dengan jelas. Saya adalah direktur departemen pemasaran. Kamu meminta kartu identitas karyawanku. Aku mengenalmu. Kamu orang yang selalu melecehkan staf wanita. Reputasimu sudah diketahui di seluruh perusahaan. Kamu.
Bos baru sedang datang hari ini. Jadi aku akan mengampunimu untuk saat ini. Karena kamu tahu siapa aku. Kenapa kamu tidak menyingkir dari jalanku? Tidak. Kebijakan perusahaan, karyawan tanpa kartu ID, tidak diperbolehkan masuk. Sialan. Seorang satpam berani menghalangiku dan mencegahku masuk ke perusahaan. Apa kamu percaya bahwa hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuatmu dipecat seketika? Kecuali jika kamu memecat saya sekarang. Jika tidak, jika kamu tidak memakai kartu ID-mu, kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Kamu. Berhenti di situ. Dia benar. Siapapun dirimu, Anda harus mengikuti kebijakan perusahaan. Aku pasti sedang sial hari ini. Satu demi satu. Apakah kalian semua melawanku? Apa kamu percaya bahwa dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat kalian berdua dipecat? Begitukah? Ini, Dia adalah presiden yang baru ditunjuk. Kartu identitas karyawan. Di perusahaan Anda, Jing Yingzhu. Anda adalah presiden baru. Ya Tuhan, presiden baru ini benar-benar cantik. Saya bertanya-tanya, apakah istri yang baru saya nikahi, yang menghilang tepat setelah pendaftaran pernikahan kami, secantik dia? Sekarang, apakah Anda masih ingin memecat saya? Presiden Jian, saya salah. Tolong saya mohon, tolong ampuni saya sekali ini saja. Saya akan meminta seseorang untuk segera membawakan kartu identitas karyawan ke bawah. Sebagai eksekutif senior, Anda justru memimpin pelanggaran kebijakan perusahaan. Perusahaan saya tidak membutuhkan seseorang seperti Anda yang mengabaikan aturan. Mulai saat ini, Anda dipecat. Presiden Jian, saya mohon, tolong ampuni saya sekali ini saja. Bisakah? Bawa dia keluar sini. Dimengerti. Presiden Jiang, saya tahu saya salah. Keluar. Bagus sekali. Pertahankan. Tampan. Presiden Jing kita yang cantik, jarang memuji siapapun. Pertahankan itu. Ya Tuhan, tidak mungkin Jiang Chen. Baru pertemuan pertama. Dan kamu sudah menarik perhatian presiden kita. Bukankah ini terlalu mudah? Ya Tuhan, siapa yang membuat keributan itu? Jiang Yingzhu. Jiang Yingzhu, aku mencintaimu. Bersama selamanya. Seperti tikus yang mencintai beras. Yingzhu, maukah kau menikah denganku? Xiao Yanfei, tuan muda keluarga Xiao. Aku mencintaimu. Yingzhu. Siapa itu? Membuat keributan besar. Itu bukan suamimu kan? Bukan? Dia adalah Tuan Muda Xiao, seorang playboy sejati. Dari salah satu dari 4 keluarga besar di Longcheng, keluarga Xiao. Tepat sekali. Setahun yang lalu, saya dipaksa menikah oleh keluarga Xiao. Jadi aku asal pilih orang dan langsung buru-buru nikah. Terus aku kabur ke luar negeri setahun. Saya tidak pernah menyangka dia masih akan mengganggu saya seperti ini. Saya harus memikirkan rencana. Saya sudah mengerti. Keamanan. Kemari. Kamu memanggil saya. Pergi dan usir mereka. Saya. Tepat sekali. Anda adalah satpam perusahaan. Seseorang sedang membuat keributan di kantor, tentu saja sudah tugasmu untuk menanganinya. Presiden Jiang kita baru saja memujimu. Karena bertanggung jawab, kau tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaanmu, bukan? Apa yang terjadi? Tidak masalah. Saya akan memberinya pelajaran. Kamu merusak acara lamaranku. Apa kamu tahu siapa aku? Saya tidak peduli siapa kamu. Ini area kantor. Api terbuka dilarang keras. Setiap orang bertanggung jawab menjaga lingkungan. Mengerti? Kemas barang-barangmu dan keluar. Kamu adalah orang pertama di Longcheng yang pernah berbicara padaku seperti itu. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Satpam ini ternyata punya kemampuan. Saya tidak pernah menyangka dia begitu cakap. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Ya Tuhan, kamu luar biasa. Kapan kamu menjadi begitu hebat? Dia sudah bekerja sebagai satpam selama setahun. Aku baru tahu hari ini. Jiang Chen ternyata sehebat ini. Beraninya satpam sepertimu menyentuhku. Aku akan menghabisimu.
Berhenti. Xiao Yunfei, sudah berkali-kali ku bilang padamu. Aku sudah menikah dan punya suami. Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Presiden wanita yang dingin ini ternyata sudah menikah. Lalu kenapa, kalau kamu sudah menikah, kamu selalu bisa bercerai saja? Aku benar-benar tidak akan bercerai. Lagi pula, jika kau tidak pergi sekarang juga, aku akan menelepon polisi. Baiklah Jiang Yingxue. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Dan kau, satpam licik itu, aku akan mengingatmu. Ayo pergi. Saya tidak menyangka presiden wanita ini tidak hanya cantik, tapi juga sangat baik kepada bawahannya. Tidak buruk. Yingzu, saya dengar bahwa Xiao Yunfei akan melakukan apa saja demi mendapatkan keinginannya. Satpam ini telah membuatnya marah demi dirimu. Saya khawatir dia akan membalas dendam nanti. Apakah Anda tertarik bekerja untuk saya, menjadi pengawal pribadi saya? Saya. Apal, Presiden Jiang ingin membiarkan Jiang Chen menjadi pengawal pribadimu. Apakah Anda setuju? Saya. Presiden Jian, anak ini Jiang Chen. Itu tidak akan berhasil. Lihat aku saja sebagai gantinya, aku juga bisa menjadi pengawal pribadi. Aku bahkan lebih setia daripada dia. Anda? Apakah Anda benar-benar mampu? Tak perlu dikatakan lagi, aku adalah satpam nomor 1. Dalam hal kemampuan bertarung, aku bisa menggunakan satu tangan untuk menghancurkan 3 batu bata. Aku bisa memecahkan lempengan batu di dadaku. Aku bisa membunuh harimau dengan satu pukulan. Aku jauh lebih kuat daripada Jiang Chen. Jauh sekali. Ini ambil. Aku menantikan aksimu. Apa kamu benar-benar akan melakukannya? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Atau kamu berencana melakukan sesuatu pada Presiden Jing? Tidak. Aku tidak akan berani macam-macam pada Presiden Jian. Aku akan memecahkannya sekarang juga. Aku akan memecahkannya sekarang. Silakan. Jika Anda bisa mematahkan batu bata ini, saya akan membiarkan Anda menjadi pengawal pribadi saya. Gaji 500.000 setahun. Ya. Presiden Jian. Janji adalah janji. Lihat ini. Apakah anak ini serius? Jangan sampai tanganmu malah patah. Kan sudah kubilang kamu gak bakal bisa mecahin bata itu. Apa sekarang terasa sakit? Kamu masih mencoba mengambil pekerjaan Jiang Chen. Apakah kamu punya keahlian untuk itu? Berhenti bersikap sarkastis. Bahkan jika aku tidak bisa memecahkan batu batanya. Lalu kenapa? Jiang Chen pastinya juga tidak bisa. Bagaimana jika saya benar-benar merusaknya? Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak. Berikan ke sini. Ya Tuhan, kamu benar-benar memecahkannya. Kakak, mulai sekarang kamu harus menjagaku. Tenang saja. Mulai hari ini, Jiang Qin adalah pengawal pribadi saya. Gaji 500.000 setahun. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Kantor Jiang Yingsu. Gak nyangka Presiden Jiang punya badan kayak itu. Cukup bagus. Pinggang ramping dan kaki jenjang. Bentuk tubuhnya sebanding dengan supermodel. Jiang Chen. Nama ini sama persis dengan nama suamiku. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Suamiku memiliki kartu hitam yang kuberikan padanya. Bahkan tanpa pekerjaan bagus, dia tidak akan bekerja sebagai satpam. Hei, pengawal pribadi. Yingzu memastikanmu terlindungi. Kamu dibawa sebagai pengawal pribadi untuk perusahaannya. Untuk menjagamu tetap aman dari pembalasan keluarga Xiao. Jangan berani-berani memiliki pikiran yang tidak senonoh. Jangan khawatir Nana Chen. Saya tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak pantas tentang Presiden Jiang. Senang mendengarnya. Presiden Jing kita punya suami. Saya tidak pernah menyangka Presiden Jiang begitu muda dan sudah menikah. Dan ada lebih banyak hal yang tidak kamu sangka. Yingzu membeli perusahaan ini hanya untuk diberikan kepada suaminya. Apa? Presiden Jiang sangat baik kepada suaminya. Seandainya saja dia istri saya. Ibu. Halo Ibu. Jin Yingzu, sekarang setelah kau kembali ke negara ini, aku memberimu waktu 3 hari. Ceraikan pengemis itu yang muncul entah dari mana sekarang juga. Sudah kukatakan, dia adalah suamiku. Aku tidak akan pernah menceraikannya. Aku tidak peduli. Aku hanya memberimu 2 pilihan sekarang. Entah kau putuskan hubungan denganku sebagai ibu dan anak, atau kau ceraikan pengemis menyedihkan itu. Kalau begitu anggap saja kau tidak pernah memiliki putri sepertiku. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Presiden Jiang mencoba memaksanya untuk bercerai? Suami.
Presiden Jiang, saya akan menerima panggilan ini. Direktur Liu, Direktur Perusahaan. Tian, turuti saja aku. Selama kamu setuju, aku jamin aku akan mempromosikanmu dan menaikkan gajimu. Direktur Liu, kau sudah menikah. Ini tidak mungkin terjadi di antara kita. Sun Tian karyawan di perusahaan tersebut. Jika kau terus melakukan ini, aku akan menelpon polisi. Sudah dibilangin baik-baik malah ngelunjak. Apa kamu percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu langsung diusir dari perusahaan ini? Begitu lebih baik. Siapa di sana? Satpam busuk itu. Beraninya kamu merusak kesenanganku. Direktur Liu ya. Semua yang baru saja kamu lakukan telah direkam. Kamu tidak ingin video ini diunggah ke internet, bukan? Kamu. Aku akan mengingat ini. Apakah kamu baik-baik saja? Kak Chen, terima kasih banyak sudah berada di sini hari ini. Jika tidak, aku pasti sudah ditindas. Kenapa ada suara wanita? Dan dia memanggilnya Kak Chen. Mungkinkah suamiku berselingkuh dariku? Di masa depan, jika kamu mengalami ini lagi, kamu harus menelepon polisi. Orang seperti dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Apakah kamu mengerti? Terima kasih Kak Chen. Aku akan kembali bekerja. Silakan. Apakah saya baru saja menjawab panggilan telepon? Yingzu, ada apa? Tidak ada apa-apa. Mungkinkah Jiang Chen sebenarnya saat aku pergi diam-diam menghabiskan waktu dengan wanita lain? Masuk akal. Lagi pula kita hanya bertemu sekali sebelum menikah. Aku tidak punya hak untuk mencampuri apa yang dia lakukan. Tapi kenapa? Aku merasa begitu tidak nyaman. Baiklah Yingzu, kamu baru saja membeli perusahaan itu. Malam ini jam 8. Ada pesta perusahaan malam ini jam 8. Perusahaan ini akan menjadi kompensasi terakhir saya untuk tahun yang dia sia-siakan. Tidak masalah. Anda yang atur jadwalnya. Saya akan bersiap sebentar, lalu kita akan berangkat. Tidak apa-apa. Ruang makan pribadi. Presiden Jian, duduk. Presiden Jian, untuk makan malam bisnis malam ini, tidak masalah jika kita hanya makan malam bersama. Fang Jianming, Presiden Grup Fang. Mengenai yang lain, sebaiknya mereka tidak bergabung dengan kita. Presiden Fang, Jiang Qin adalah orang saya. Jika Anda tidak mengizinkannya hadir, maka tidak perlu makan malam. Malam ini dilanjutkan. Presiden wanita yang dingin ini ternyata membela saya. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita duduk. Pengawal ini terlihat cukup muda, hingga sangat dihargai oleh Presiden Jiang. Sepertinya dia adalah talenta di perusahaanmu. Kalau begitu, mari kita minum beberapa gelas lagi nanti. Apa yang sedang direncanakan pria tua ini? Mencoba membuat saya mabuk. Ayo Presiden Jian. Kamu, Presiden Jiang sangat menghargai Anda, tapi Anda bahkan tidak mau minum sedikit saja minuman keras untuknya. Kalau begitu kerja sama kita, saya khawatir akan sangat sulit untuk dipertahankan. Tidak mungkin. Setelah 10 gelas minuman keras, Jiang Chen pasti tidak akan kuat. Jiang Chen tidak punya toleransi tinggi terhadap alkohol. Bagaimana kalau kita biarkan dia mengganti anggur dengan teh? Bagaimana menurutmu? Mengganti anggur dengan teh. Apakah wajah saya Fang Jianming benar-benar tidak berharga di mata Anda? Karena Anda tidak ingin bekerja sama, maka jangan. Saya akan minum untuknya. Begitu baru benar. Ayo, minum lagi. The film was translated and narrated by M Media. Pada tingkat ini, Jiang Yingzu cepat atau lambat akan mabuk. Jika Presiden Fan ingin mengajak saya minum seperti itu, mari kita minum untuk hati hari ini. Bersulang untukmu. Ini, Jiang Chen, apakah kau membelaku? Jiang Chen, kau hanyalah pengawal pribadiku.
Tidak perlu bagimu untuk menghalangi minuman untukku. Karena Presiden Jiang sangat menghargai saya seharusnya membalas budi kepada Presiden Jiang. Bahkan kau tahu cara membalas budi. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia, Jiang Chen. Katakan padaku, apakah semua pria berselingkuh? ya Tuhan. Suami Presiden Jiang, dia tidak mungkin berselingkuhkan. Dia tidak tahu cara menghargai wanita secantik dia. Dan dia bahkan berselingkuh darinya. Masalah ini. Hati-hatilah. Presiden Jiang, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi untuk wanita sehebat Anda, suami Anda pasti sama luar biasanya. Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Seperti baru saja. Itu tadi kecelakaan. Kesalahpahaman. Meskipun aku mendengar dari pihak suamiku, suara wanita tadi malam, itu benar-benar tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana jika itu hanya kesalahpahaman? Kau benar. Aku terlalu impulsif. Besok ikutlah denganku untuk memilih hadiah untuknya. Aku akan mencarinya sendiri. Bisakah presiden wanita yang sedang jatuh cinta seperti dia menjadi istri saya? Ya, Mengapa suasana di antara mereka berdua terasa begitu aneh? Semuanya berhenti sebentar. Kemarin, Jiang Chen mendapatkan pesanan 1 miliar untuk perusahaan. Sekarang saya umumkan, posisi Jiang Chen diubah menjadi Direktur Departemen Bisnis, sekaligus merangkap sebagai pengawal pribadi saya. Mulai sekarang, kalian semua adalah bagian dari Departemen Jiang Chen. Kak Chen, kau sungguh luar biasa. Kemarin kau hanyalah seorang satpam, dan hari ini kau adalah eksekutif besar di perusahaan. hanya keberuntungan. Itu hanya keberuntungan. Biarkan aku merasakan keberuntunganmu. Mungkin aku juga akan mendapat promosi dan kenaikan gaji. Biarkan aku menyentuh keberuntungan direktur. Fisik ini sangat bagus. Apa yang kalian semua lakukan? Otot dadanya sangat besar. Bukankah kalian semua punya pekerjaan? Cepat kembali bekerja. Kembali bekerja. Jiang Chen, ikutlah denganku. Kenapa rasanya Presiden Jiang tiba-tiba marah? Kenapa Presiden Jiang ini tiba-tiba terasa seperti dia sedang kesal? Tadi malam, apa yang kukatakan padamu? Simpan untuk dirimu sendiri. Mengerti? Kemarin. Maksudmu masalah suamimu yang selingkuh itu? Beraninya kau mengungkitnya. Jangan khawatir Presiden Jiang, saya berjanji. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Apa yang dipikirkan oleh suami, Presiden Jiang? Memiliki istri yang begitu cantik, dan tidak menghargainya malah selingkuh. Apa ada yang salah dengan kepalanya? Siapa yang menjelek-jelekkan saya di belakang? 1 juta yuan telah dikreditkan ke akunmu. Anggap ini sebagai uang lembur. Dan komisi dari kesepakatan kemarin. Tunggu sebentar. Ikutlah denganku membeli hadiah untuk suamiku. Jangan khawatir Presiden Jiang. Butik mewah. Halo Presiden Jing. Apakah kau sudah menyiapkan apa yang kuminta? Ya Presiden Jing. Hadiah yang Anda minta sudah siap. Jam tangan yang harganya beberapa juta yuan masing-masing. Dia memberikan puluhan di antaranya sekaligus. Belum lagi mobil mewah. Presiden Jiang ini sangat baik kepada suaminya. Ayo kita lihat ke sana. Ya, The film was Ingin membeli kalung. translated and narrated Itu by benar. M Media. saya ingin membeli kalung untuk istri saya. Saya sudah lama tidak melihatnya. Saya pikir membelikannya hadiah akan membuatnya bahagia. Kau, Anda sudah menikah. Tapi saya tidak terlalu pandai memilih kalung wanita. Presiden Jiang, apakah Anda keberatan membantu saya memilih satu? Kalung mutiara ini cukup bagus. Sederhana, tidak mencolok, simpel, dan elegan. Kebanyakan wanita pasti menyukainya.
Menurut saya itu juga bagus. Nona, bungkus yang ini. Kartu tolong. Ya, Terima kasih. kalung ini harganya 700.000 yuan. Uang yang baru saja diterima Jiang Chen, sebagian besar dihabiskan. Hanya untuk membeli hadiah untuk istrinya. Istrinya pasti memiliki suami yang hebat. Dia pasti sangat bahagia. Presiden Jian. Barangnya sudah dimasukkan ke dalam mobil. Apakah penampilanku sudah pantas? Anda terlihat sempurna. Pemandangan yang indah. Saya tinggal di sebuah apartemen. Maaf, aku harus meninggalkanmu di sini untuk saat ini. Aku akan pergi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Hati-hati Presiden Jian. Lorong apartemen. Istri pura-pura saya bilang. Dia akan ada di sini jam 8. Sudah hampir waktunya untuk rapat. 2006. Benar sekali. Ini tempatnya, tapi bukankah aku sudah memberinya kartu hitam? Kenapa dia masih tinggal di tempat seperti ini? Nona, siapa yang Anda cari di rumah saya? Rumahmu. Kamu bilang ini rumahmu. Itu benar. Aku tidak menyangka saat aku di luar negeri, Jiang Chen sudah bersama wanita lain. Menjijikan. Mengapa nomor rumah ini miring lagi? Sun Tian, kenapa kamu di sini? Kak Chan, aku datang untuk membawakanmu makanan. Untuk merayakan promosimu menjadi manajer departemen hari ini. Dan juga untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku tadi. Itu tadi hanya saya melakukan pekerjaan saya. Kau. Tunggu sebentar. Pesan. Jiang Chen, ayo kita bercerai. Saat kita pertama kali bertemu wanita ini, bersikeras untuk menikah. Dia bilang dia akan kembali setelah setahun. Sekarang setelah setahun berlalu, dia ingin bercerai. Baik, sampai jumpa di kantor urusan sipil besok. Saya akan mengembalikan kartu hitam kalau begitu. Kak Chen, ada apa? Kau terlihat seperti sedang tidak enak badan. Saya akan bercerai. Benarkah kau akan bercerai? Apa? Maksudku, itu bukan kabar yang bagus. Masuk. Di luar kantor urusan sipil. Presiden Jian, kita sudah sampai di kantor urusan sipil. Ada apa? Yingzu, presiden dari grup Longqin, tiba-tiba mengumumkan perjamuan untuk mencari mitra tahun ini. Waktu sangatlah penting. Kamu harus segera datang. Grup Longqian. Kemitraan dengan grup terbesar di Longcheng. Aku harus mendapatkan ini. Aku akan segera ke sana. Sepertinya, kita tidak bisa bercerai hari ini. Pergilah ke aula perjamuan grup Longqian. Ya, Presiden Jian. Kita sepakat jam 10. Di mana semua orang. Saya meluangkan waktu untuk ini. Apa kamu sedang mempermainkan saya?
Halo Nona Chen. Jing Chen, datanglah ke ruang perjamuan grup Longqian segera. Baik. Aula perjamuan grup Longqian. Grup Longqian. Bukankah itu salah satu perusahaan anak cabang saya? Sang Longqian, Presiden Grup Longqian. Jiang Chen. Halo Kang Chen. Akhirnya Anda memutuskan untuk menelepon saya. Tidak banyak, hanya menelepon. Grup Longqian di Longchen. Itu perusahaanmu kan? Bantu saya. Kang Chen, saya bisa memberikan grup Longqian kepada Anda. Untuk apa saya butuh grup Longqianmu? Semua orang sudah pensiun, kamu harus menikmati hidupmu. Begini ceritanya. Saya ingin kamu menjadikan mitra kontrak grup Longqian. Jiang Yingsui dari grup Jian. Tidak masalah. Saya akan lakukan seperti yang Anda katakan, bos. Itu cukup untuk saat ini. Ini. Apa yang sedang kau lakukan? Apa ini tempat yang bisa kau masuki begitu saja? Enyahlah. Tepat sekali. Untuk apa kau berakting di pintu masuk tadi? Kau bahkan berani mengaku kenal dengan Presiden Grup Longqian. Benar-benar penipu. Direktur Wang. Tadi kupikir siapa? Ternyata cuma seorang satpam dari grup Jian. Apa ini tempat untuk orang sepertimu? Keluar dari sini sekarang juga, atau kami akan menyuruh beberapa orang mematahkan kakimu. Apa yang terjadi? Jiang Qin adalah direktur kami di Departemen Bisnis Grup Jiang. Kenapa dia tidak boleh masuk? Dia bisa. Dia boleh masuk. Ayo kita masuk dulu. Perjamuan grup Longqian. Xiao, apa yang terjadi? Presiden Jing, Grup Longqian dan keluarga Xiao telah mencapai kemitraan. Sekarang Grup Longqian dan keluarga Xiao sedang mencari ke seluruh Longcheng untuk seseorang yang bisa memimpin. Xiao Yunfei ini tidak ingin bermitra dengan grup Jing kita. Apa? Aku dengar Xiao Yunfei, tuan muda keluarga Xiao, mengejar Jing Yingsu selama 2 tahun. Dia tidak pernah setuju dan akhirnya menjalani pernikahan kilat dengan pria lain. Pantas saja tuan muda Xiao yang mengendalikan kerjasama ini tidak ingin memberikannya padanya. Dalam situasi seperti ini, pria mana yang tahan? Benar sekali. Xiao Yunfei, ini adalah urusan pribadi di antara kita. Apa yang kamu bicarakan tentang urusan pribadi akan kukatakan dengan jelas. Jiang Yingxue, daftar kemitraan tahun ini untuk grup Longqian tidak akan menyertakan grup Jian. Kecuali kamu menjadi wanitaku. Jika tidak, kamu tidak tahu malu. aku tidak tahu malu. Benar sekali. Selama 2 tahun, aku mengejarmu ke seluruh negeri. Aku bahkan mengikutimu ke luar negeri. Apakah kamu pernah memberiku satu tatapan ramah? Sekarang kamu tahu rasanya. Diabaikan dan dicuekin. Xiao Yunfei, bangsa pasar grup Longqian. Jika kamu tidak mengalokasikannya ke grup Jiang, dari mana kamu akan mendapatkan miliaran modal untuk menutupi kekurangan? Jangan khawatir tentang bagaimana aku melakukannya. Jiang Yingxue. Aku hanya punya satu tujuan sekarang. Untuk menghancurkan grup Jiangmu. Berlututlah dan memohon padaku. Kau lagi pria ini. Kamu pikir kamu siapa? Kak, jangan gegabah. Xiao Feifei, adik perempuan Xiao Yunfei. Jing Yingzu benar, lowongan di grup Longqian. Bahkan keluarga Xiao sendiri nggak bakal sanggup menanganinya. Kita harus membayar untuk mengisi kekosongan itu. Tidak sepadan untuk kehilangan begitu banyak uang hanya karena rasa kesal. Fei Fei, jangan ikut campur. Hari ini aku akan membuat keluarga Jiang binasa. Pria di samping Jing Yingsu itu, apa latar belakangnya? Beraninya dia memperlakukan tuan muda Xiao seperti itu? Siapa yang tidak tahu? Keluarga Xiao itu salah satu dari 4 keluarga besar di Longchen. Kedudukan mereka cukup tinggi. Orang ini berani menyinggung tuan muda Xiao. Dia pasti sudah tamat. Apakah kamu dengar itu? Kau satpam selama aku mau. Aku bisa melemparmu ke laut dan membiarkan ikan menyantapmu. Kamu hanyalah seorang satpam. Berapa penghasilanmu sebulan? Kenapa mempertaruhkan nyawamu untuk itu? Pergi sekarang. Tuan muda Xiao ya? Lepaskan aku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menyentuh saya? Kau baik-baik saja. Apakah kau terluka?
Kau brengsek. Kamu benar-benar berani mempermalukanku di depan semua orang. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku Xiao Yunfei bersumpah aku bukan pria penjaga. Bos beri perintah. Bunuh satpam ini untukku. Baik. Dia sudah tamat. Pengawal keluarga Xia semuanya. Pensiunan pasukan khusus. Mereka bisa melumpuhkannya dalam beberapa detik. Xiao Yunfei, apa kamu yakin ingin membuat keributan di perjamuan grup Longqian? Apa kamu tidak takut dengan pembalasan Presiden Shang? Kamu mencoba menggunakan Presiden Shang untuk menekanku. Ruang perjamuan ini disediakan oleh keluarga Xiaoku, wilayah keluarga Xiao. Aku bisa membunuh seorang satpam tanpa perlu mengkhawatirkan Presiden Shang. Jangan khawatir. Saya bisa menangani orang-orang ini. Jiang Chen, aku tahu kamu sangat mampu. Tapi orang-orang ini adalah pensiunan tentara pasukan khusus. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Sialan, keributan apa ini? Pergi. Tunggu sebentar. Xiao Yunfei harus gimana biar kamu mau lepasin grup Jiang sama Jiang Chen? Jadi presiden yang begitu khawatir tentang pengawal saya ini. Melepaskannya. Mimpi saja. Aku akan membunuh satpam ini. Bahkan jika Yesus sendiri turun, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Xiao Yunfei, sebutkan syaratmu. Akhirnya sadar kamu perlu memohon padaku. Baik, Jiang Yingxue. Selama kamu setuju untuk menjadi wanitaku. Dan kemudian membuat satpam ini berlutut dan menjilat sepatuku, maka aku akan membiarkanmu pergi. Xiao Yunfei, jangan keterlaluan mengenai syarat yang kamu tetapkan. Aku tidak akan menyetujui satupun. Xing Tao seorang karyawan grup Longqian. Tidak perlu memohon padanya. Saya akan menangani orang-orang ini. Jaga dirimu begitu perkelahian dimulai. Ya. Presiden Shang mengutus saya untuk mencari Jiang Yingzhu dan menjaganya. Sejak kapan mereka berdua punya hubungan? Jiang Yingzhu, aku sudah memberimu kesempatan. Pergi. Berhenti. Lagi. Kamu pikir kamu siapa? Hati-hati. Jangan ungkap identitas saya. Siapa kamu? Apa kamu sedang berakting? Abaikan dia, tangkap dia. Saya orangnya Presiden Shang. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Siapa yang asal mikir bisa nyamar jadi orangnya Presiden Shang? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Sinta. Halo. Presiden Shang, cepat kemari, Raja Tentara sedang diganggu. Siapa yang begitu buta? Saya sedang dalam perjalanan. Aktingmu cukup meyakinkan. Jika aku tidak tahu, lebih baik aku akan mengira kamu benar-benar mengenal Presiden Shang. Satpam, di mana kamu menemukan aktor ini? Dia cukup profesional. Apa ini aktor yang kamu sewa? Dia bukan aktor. Dan dia benar-benar mengenal Sang Longqian. Kamu Atpam Klasteri. Apa kau kecanduan aktif? Diam. Longqian. Itu medali Presiden Shang. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak sekarang. Apa status temanmu itu? Apa medali di tangannya itu asli? Sebaiknya kamu bawa temanmu dan pergi dulu. Biar saya yang menghadapi Xiao Yunfei. Presiden Jiang, percayalah pada saya. Orang-orang ini tidak bisa menyakiti saya. Dan medali itu asli. Memegang medali rongsokan. Apa yang sedang kau pamerkan? Itu berkarat. Jelas itu palsu. Beberapa keping medali. Lihat dirimu yang sangat hebat. Siapa Presiden Shang? Dia itu orang yang bahkan 4 keluarga besar Long Cheng aja harus berlutut di hadapannya. Kau pikir kau mengenalnya? Sialan. Aku hanya sedang menghajar seorang satpam. Dan aku terus saja diganggu. Tidak ada habisnya. Tidak peduli siapa yang datang hari ini. Bawa orang ini. Hajar dia untukku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh kakak saya. Jiang Chen adalah kakak dari Shang Longqian. Presiden Shang. Pria ini adalah Xiao Yunfei. Bukan hanya dia menjatuhkan medali Longqian, tapi dia juga. Ini adalah presiden dari grup Longqian. Shang Longqian, kehadiran yang sangat kuat. Kakak. Apakah Anda baik-baik saja?
Apakah Anda terluka di suatu tempat? Siapa yang berani-beraninya mengepung Anda? Apa mereka sudah bosan hidup? Mungkinkah satpam ini benar-benar orang yang begitu penting? Aku bukan kakakmu. Saya tidak mengenalmu. Kamu salah mengira saya sebagai orang lain. Jangan ungkap identitas saya. Kau yang memukul kakak saya. Presiden Xiang. Satpam ini sebenarnya bukan kakakmu kan? Dia bukan kakak saya. Kalau begitu siapa Anda? Memangnya kau pantas? Kau yang menjatuhkan medali ini. Presiden Xiang. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah orang Anda. Tolong ampuni saya kali ini. Ampuni saya kali ini. Saya mohon. Enyahlah. Enyahlah. Beraninya kau menyentuh orang-orang saya. Presiden Xiang, saya benar-benar tidak mengenali bahwa ini adalah medali Anda. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya mohon kepada Anda. Beri saya satu kesempatan. Beri saya satu kesempatan lagi. Sialan. Memberimu kesempatan. Kau pikir kau siapa? Kau masih berani meminta kesempatan pada saya. Sialan. Beraninya kau menindas orang-orang saya. Aku akan menghabisimu. Long Qian ini. Setelah bertahun-tahun, masih sama pemarahnya. Presiden Xiang, saya salah. Saya tahu saya salah. Kau salah. Apa hubungannya dengan saya? Kau berani menyentuh orang-orang saya. Pengawal, hajar dia. Hajar dia sampai setengah mati. Tolong ampuni saya Presiden Xiang. Berhenti. Presiden Xiang, terima kasih telah datang membantu kami. Tidak perlu berterima kasih. Kakak, apakah Anda puas? Jika Anda belum puas, saya akan menyuruh orang-orang buta ini dibuang ke laut. Mungkinkah satpam ini benar-benar kakak dari Xiang Longqian? Itu mustahil. Sudah saya katakan, aku bukan kakakmu. Kamu salah mengira saya sebagai orang lain. Presiden Xiang, Jiang Qian bilang dia tidak mengenalmu. Kenapa Anda tidak melihatnya lebih dekat lagi? Gimana kalau kamu beneran salah mengenali dia? Itu benar-benar bukan dia. Dia hanya mirip dengannya. Dia bukan kakak saya. Tidak. Benar begitu kan? Apa yang sedang mereka berdua lakukan? Presiden Xiang, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa satpam ini adalah kakak Anda? Kenapa sekarang bukan lagi? Satpam apa itu sesuatu yang bisa kau panggil begitu saja? Pengawal, buang dia keluar. Presiden Xiang, saya salah. Saya tahu saya salah. Presiden Xiang, saya salah Presiden Xiang. Saya salah. Presiden Xiang, tolong redam amarah Anda. Lihat, Raja Tentara lagi ngasih perhatian khusus ke Jiang Yingxie. Saya curiga dia jatuh cinta padanya. Jangan sampai kita meninggalkan kesan yang begitu kasar. Anda benar soal itu. Kalau begitu kita lakukan itu. Kita tidak akan membuangnya ke laut. Kita hanya akan mengusirnya. Apakah Anda datang ke sini hari ini terkait kerjasama dengan grup Longqian? Saya mengerti. Mulai hari ini, Anda adalah mitra nomor 1 grup kami. Ini. Apakah itu pantas? Kenapa tidak? Presiden Xiang sendiri yang menetapkannya. Ayo, mari kita pergi menandatangani kontraknya. Kemari. Cepatlah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita telah menyinggung kakak Presiden Xiang, dan kita kehilangan status kita sebagai mitra. Apa yang terburu-buru? Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Presiden Xiang? Dia salah mengiranya dengan orang lain, juga satpam. Di sana ada Jiang Yingxie. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Jiang Chen, kamu bukan sekadar satpam kan? Benar sekali. Presiden Xiang bahkan memanggilmu kakak dan menyerahkan kemitraan kepada grup Jiing. Itu semua karena dia mengincar dirimu. Kamu tidak mungkin hanya seorang satpam. Bukankah Presiden Xiang sudah bilang, dia salah mengira saya sebagai orang lain. Saya hanya seorang pengawal. Mungkin saya hanya terlihat terlalu mirip dengan kakaknya. Jadi dia memutuskan untuk membela kita. Tidak apa-apa. Lagi pula,
Kamu melindungiku di depan begitu banyak orang hari ini, dan bahkan memfasilitasi kemitraan. Kamu adalah pahlawan terbesar kami. Aku akan memberimu bonus dan cuti. Mulai sekarang, kamu bisa beristirahat. Seandainya suamiku setegak dan sehormat itu. Kalau begitu terima kasih Presiden Jian. Mari bertemu sore ini. Ada urusan pagi ini yang menunda perceraian. Aku pasti akan menyelesaikannya sore ini. Aku akan kembali ke kantor dulu. Lalu aku harus pergi lagi sendiri. Dimengerti Presiden Jian. Baik. Kalau begitu cerai saja. Pernikahan ini seolah tidak pernah terjadi. Sang Longqian. Halo. Kakak, sudah berapa lama sejak terakhir kita bertemu? Mari kita bertemu di resor hari ini. Saya punya banyak hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Baik, kamu tidak perlu menjemput saya. Saya akan ke sana sendiri. Baik. Jiang Yingxie. Aku berhasil menangkapmu sekarang. Xiao Yunfei, kenapa kamu ada di sini? Tentu saja. Aku mengikutimu ke sini. Sekarang tidak ada siapa-siapa di sekitarmu. Dan satpam itu juga tidak ada di sini. Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Aku berhasil menangkapmu sekarang. Xiao Yunfei. Lepaskan dia. Jiang Chen. Kau lagi dasar satpam. Tanpa ada orang di sekitar untuk membantumu. Kau masih berani bersikap sombong. Kau punya seseorang yang melindungimu waktu itu. Jadi kau benar-benar mengira dirimu itu siapa? Apa kau percaya bahwa dengan jentikan jariku, aku bisa membuatmu lenyap dari muka bumi? Baik. Saya ingin melihat bagaimana kamu membuat saya menghilang dari bumi ini. Tapi sebelum itu, saya akan membersihkan sampah masyarakat seperti kamu. Pergi. Jiang Chen, kau hanyalah seorang satpam. Berapa penghasilanmu sebulan? Jangan menghalangi bisnisku yang bernilai ratusan juta. Sekarang enyahlah dari sini. Dan kembali ke pos satpammu. Untuk bermain ponsel. Aku mungkin masih akan membiarkanmu hidup. Diam. Jiang Chen, hati-hati. Jangan lakukan apapun yang bisa merenggut nyawa. Keluarga Xiao memiliki banyak kekuasaan di Langcheng. Ayo pergi. Berhenti di situ. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Tunggu saja kau. Halo. Panggil Raja Tentara Suwei ke sini. Segera. Bocah. Kau sudah mati. Raja Tentara Suwei. Menarik. Raja Tentara Suwei. Dia itu jagoan pasukan khusus yang dibesarkan keluarga Xiao. Dia sangat kuat. Tuan muda, apa perintah Anda? Hajar satpam ini. Jatuhkan dia. Buat dia berlutut dan menjilat sepatuku. Jiang Chen, pergi sekarang. Pria ini berbahaya. Kamu bukan tandingannya. Presiden Jian, jika saya pergi apa yang akan terjadi padamu? Apakah kamu benar-benar akan membiarkan Xiao Yunfei membawamu pergi? Saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Kamu hanyalah pengawal pribadiku. Jaga saja aku dengan aman. Tidak perlu mengorbankan nyawamu. Pergi saja. Tidak juga. Orang seperti ini tidak cukup untuk membuat saya kehilangan nyawa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengambil nyawa saya. Bocah, sudah kubilang enyahlah, tapi kau bersikeras untuk tetap di sini. Apa kau mencoba mencari mati? Melihatmu, kau juga terlihat seperti pernah bertugas di militer. Saya adalah tentara pasukan khusus dari unit Cakar Naga. Jangan bilang saya menindasmu. Pergilah sekarang selagi kau masih bisa. Unit Taring Naga. Sangat mengesankan. Tapi saya pikir kamu tidak dalam kondisi baik. Mulutmu cukup tajam. Bocah, kau ingin melawanku.
Tidak. Kau tidak tahu. Apa yang membedakan taring naga dari unit lainnya? Yang satu di atas langit. Dan yang lainnya di bawah bumi. Tapi, saya akan memberimu satu kesempatan. Berlututlah sekarang juga. Dan jilat kaki tuan muda kami. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Tidak perlu. Saya sudah katakan. Kamu tidak dalam kondisi baik. Bocah, saya sudah memberimu kesempatan. Tapi kau tidak menghargainya. Awas! Jiang Yingxie, kau seharusnya khawatir. Khawatirkan dirimu sendiri. Sui adalah jagoan di antara para tentara elit. Satu pukulan. Dan lehernya akan patah. Jangan. Jiang Chen menghindarinya. Dia benar-benar menghindar dari serangan Suen. Tinju naga dari unit taring naga. Tapi kurang fleksibilitas dan kekuatan menta. Kamu pasti tidur di kelas. Bagaimana dia tahu tinju naga? Teknik mematikan utama taring naga. Dan bisa menunjukkan kelemahan. Dalam teknik saya dengan begitu akurat. Siapa sebenarnya dia? Pendirianmu goyah. Jelas tanda kekurangan ginjal. Saya yakin, kamu sudah sering mengecewakan di ranjang bukan? Kau bicara omong kosong. Biar kutunjukkan. Teknik mematikan terkuat dari unit taring naga Tiongkok. Jiang Chen menghindar. Satpam itu tidak mungkin bisa menghindar. Aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tendangan Suen. Dia menendang batang baja dan mematahkannya. Bahkan seorang petarung, sanda profesional, akan menderita cedera serius. Atau kehilangan nyawanya. Jiang Chen, jangan memaksakan diri. Hanya untuk melindungiku. Dasar Satpam. Lebih baik kau memikirkan. Di mana kau ingin dikuburkan? Sui adalah personel pasukan khusus yang berada di peringkat kelima. Di antara para raja tentara, satu tendangan darinya dan kau tamat. Dasar Satpam. Akan dipukuli sampai babak belur. Hidup benar-benar sapis, seperti salju. Jangan terlalu sombong bocah. Apakah hanya ini yang ditawarkan oleh seleksi raja tentara sekarang? Bahkan seseorang dengan dasar yang lemah bisa masuk 5 besar. Pukulanmu lambat. Menyedihkan. Sudut seranganmu semua salah. Menyedihkan. Kekuatanmu kurang. Menyedihkan. Kembalilah dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Kamu mempermalukan raja tentara. Tidak berguna. Bunuh Satpam ini. Bangun dengan cepat. Tidak berguna. Tuan muda, dia adalah seorang ahli. Saya bukan tandingannya. Dia hafal teknik mematikan saya. Dia hanya bermain-main dengan saya tadi. Jika dia serius, saya akan mati dalam 3 jurus. Saya khawatir, saya tidak bisa membantumu dengan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tuan muda. Aku tidak pernah menyangka bahkan raja tentara tidak bisa mengalahkan Satpam itu. Tunggu saja kau. Presiden Jian, kenapa kamu menatap saya seperti itu? Jiang Chen, sebenarnya siapa kamu? Bisa mengalahkan seorang raja tentara dari pasukan khusus taring naga. Dengan kekuatan yang begitu besar, tapi kamu memilih bersembunyi sebagai satpam. Menjadi pengawal. Memiliki sedikit keahlian itu normal bukan? Tugas saya hanyalah untuk melindungi keselamatan atasan saya. Benar. The film was translated and narrated by Kakimu M terluka. Media. Biar saya antar Anda ke rumah sakit. Kamu, apa kamu mencoba mengalihkan pembicaraan? Kakak. Kakak. Kakak ipar. Ipar yang mana? Jangan bicara sembarangan. Saya akan mengantar Presiden Jian untuk mengobati lukanya. Kita bicara nanti saja. Presiden Jian. Bukankah seharusnya Anda memanggilnya suami? Berkas-berkas dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah istri kakak. Nya sendiri.
Pak Chen, apakah Anda selalu bekerja sebagai pengawal sepupu saya? Anda sangat tampan. Menjadi pengawal adalah pemborosan bakat Anda. Menjadi pengawal adalah profesi biasa. Tidak ada tinggi atau rendah, tidak ada mulia atau hina. Dia selalu begitu tenang dan kalem. Memiliki pesona yang unik. Jati Pak Chen, apakah Anda sudah menikah? Pria seperti Anda pasti punya banyak gadis yang menyukai Anda. Saya punya banyak teman yang baru kembali dari luar negeri. Mereka semua masih lajang. Apakah Anda ingin saya kenalkan? Terima kasih atas tawaran baik Anda. Saya sudah menikah. Sayang sekali. Istri Anda sangat beruntung telah menikahi pria seperti Anda. Dia pasti sangat bahagia. Bahkan saat menghadapi kecantikan seperti saya, Anda bahkan tidak melirik sedikit pun. Sepupu, kamu benar-benar menemukan harta karun. Pak Chen, saya masih penasaran. Sebenarnya orang seperti apa Anda ini? Saya pernah mendengar banyak tentang pencapaian legendaris Anda. Saya hanyalah orang biasa yang ingin menjalani hidup yang damai. Rendah hati, tampan, dan pria yang begitu menawan serta luar biasa. Sejak kita kecil, sepupu saya selalu bersaing dengan saya. Sepupu saya, tapi kali ini, sebagai sepupu yang lebih muda, saya harus membantu Anda memeriksanya. Yuru, anggap saja rumah sendiri. Saya mau mandi dulu. Tentu sepupu, silakan lanjutkan kesibukanmu. Jangan khawatirkan saya. Apakah Anda punya waktu besok? Mari kita bertemu. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara langsung. Bukankah ini menarik? Seperti adegan dalam drama pendek, dua orang berdiri berhadapan, dan mereka masih tidak saling mengenali. Nasib berpihak padaku. Sepupu saya. Jangan salahkan saya untuk ini. Saya tidak bisa membiarkan kesempatan bagus ini lepas begitu saja. Tentu kebetulan saya luang besok. Di mana kita harus bertemu? Mari bertemu di restoran Ale. Saya akan memesan ruang pribadi untuk jam 7 malam. Anda. Nona Jiang, kenapa harus Anda? Apakah kamu suami yang kunikahi hanya untuk formalitas? Di kartu identitas saya. Nama saya Jiang Qingyun. Saya tidak pernah menyangka bahwa Jiang Qingyun sebenarnya adalah Jiang Yuru, dan bahwa Anda adalah sepupu Yingzu. Sebenarnya saya mengundang Anda ke sini untuk membahas perceraian. Cerai. Bukankah Anda bilang ingin menceraikan saya? Saya melewatkan kesempatan terakhir kali karena kelalaian. Sekarang setelah kita bertemu, keluarkan surat perceraian itu. Jadi sepupu saya ingin menceraikan Jing Chan, suamiku. Sebenarnya, setelah saya mengirim pesan itu terakhir kali, saya merasa sedikit menyesal. Setelah memikirkannya dengan matang, saya memutuskan lebih baik berbicara dengan Anda secara langsung. Jadi bagaimana menurut Anda sekarang? Sekarang saya hanya ingin mencoba mengenal Anda kembali. Siapa tahu, mungkin kita benar-benar bisa menjadi pasangan suami istri. Mohon maaf. Bukannya Anda yang ingin bercerai sekarang, tapi saya yang ingin bercerai. Saya sudah memiliki seseorang di hati saya. Mungkinkah Jing Chan jatuh cinta pada sepupu saya? Ada seseorang di hatimu. Suamiku. Kita benar-benar suami istri. Kamu bahkan belum mencobanya sekalipun. Bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Maukah kamu memberi saya kesempatan? Tolong. Saya akan katakan ini sekali lagi. Saya tidak tertarik pada Anda. Jika Anda tidak ingin membahas perceraian, saya akan meminta pengacara saya menghubungi Anda. Orang jahat. Kamu benar-benar berani menolak saya. Lihat aja gimana cara aku bikin kalian berdua pecah. Sepupu, aku sudah bertemu dengannya. Akhirnya saya bisa bertemu. Suami yang hanya saya temui sekali saat pendaftaran pernikahan kita.
Kamu juga punya suami seperti itu? Benar sekali. Sebelumnya tidak nyaman untuk memberitahumu. Itu adalah pernikahan kilat. Kurang anak kalau diomongin terang-terangan. Kamu tidak akan pernah menebak siapa orangnya. Dia sebenarnya pengawal Anda, Jing Chen. Apa katamu? Saat itu saya juga terkejut. Saya tidak pernah menyangka bahwa saat dia meminta untuk bertemu, itu untuk mengajukan perceraian. Dia bilang dia sudah punya seseorang yang dia cintai. Saat saya mendengar kabar itu, hati saya hancur. Saya memohon padanya untuk tidak meninggalkan saya. Untungnya, dia tergerak oleh ketulusan perasaan saya. Dia berjanji pada saya bahwa dia akan meninggalkan wanita itu demi saya dan menjalani hidup yang baik bersama saya. Jiang Qin adalah suami Yuru. Dan dia mau menjalani hidup yang baik dengannya. Presiden Jiang Anda bilang pada saya. Jing Chen, bukankah kamu tidak tertarik padaku? Malam ini saya akan membuat kamu menjadi milikku. Nasi sudah menjadi bubur. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menolak sepupu saya setelah ini. Jing Chen, saya akan membuatkanmu secangkir teh. Biar kamu mencicipi keahlian menyeduh saya. Duduk, silakan duduk. Jing Chen, ini adalah sesuatu yang saya bawa dari luar negeri. Efeknya bekerja dalam 30 detik setelah diminum. Setelah malam ini, mari kita lihat bagaimana kamu punya muka untuk menghadapi sepupu saya lagi. Saya akan minum bersamanya. Lagi pula minuman ini memang dimaksudkan untuk memeriahkan suasana. Jing Chen, cobalah sedikit. Ini teh Longjing Danau Barat kualitas premium. Dia meminumnya. Kenapa ekspresinya tidak berubah sedikit pun? Atau mungkin ini belum saat yang tepat? Rasanya cukup enak sebenarnya. Sepupu, kenapa kamu meminumnya? Presiden Jiang. Ada apa dengan Anda? Wajah Anda sangat merah. Jiang Chen, saya merasa pusing dan sangat panas. Pusing. Hai. Apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang salah dengan TEH itu. Menyebalkan, bagaimana bisa jati begini? Ini justru malah menguntungkan Jing Yingzhu. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jing Yingzhu, aku sudah membantumu menemukan kembali suami tercintamu. Nanti jika kalian belum punya 8 atau 10 anak darinya, jangan pernah berpikir untuk The film menyingkirkanku. was translated and narrated by M Media. Saya membangunkan Anda. Maafkan saya tadi malam. Jiang Chen, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Jika kamu suka, maka ayo kita bersama. Saya sudah memberitahu suami saya tentang perceraian itu. Saya menyukai Anda. Lagi pula saya akan bertanggung jawab atas Anda. Saya akan menceraikannya. Yuru juga melakukan pernikahan kilat dengan Jiang Chen. Kata-kata tadi, mungkin karena dia melihat bahwa saya menyukai Jiang Chen. Dan dia mengatakannya dengan sengaja untuk memancing saya. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Saya tidak menyangka gadis itu begitu nekat. Sampai menaruh obat perangsang di dalam teh. Haruskah saya mengirim pesan kepada Jiang Yuru? Jika kita bertemu dalam situasi seperti sekarang, mungkin akan sangat canggung. Mari tentukan waktu untuk bertemu. Untuk menandatangani surat perceraian. Bos, sekarang setelah kita sampai sejauh ini,
Apakah Anda benar-benar sudah memikirkannya? Apakah Anda benar-benar akan menceraikan kakak ipar begitu saja? Ini adalah pilihan terbaik. Bos, ini adalah surat nikahmu. Lihat lagi. Bagaimana jika ada kesalahpahaman? Bagaimana mungkin ada? Istri saya. Dokumen yang saya periksa terakhir kali dengan jelas menunjukkan Ternyata dia adalah Yingzui. Selalu Yingzui. Jiang Yingxie. Jiang Chen saat ini ada di tanganku. Jika kau ingin dia tetap hidup, segera datang ke kaki jembatan layang kota barat. Xiao Yunfei, apalagi yang ingin kamu lakukan? Di mana Jiang Chen? Jiang Yingxie, orang tuamu, yang juga mertuaku, sangat mengkhawatirkanmu. Jadi mereka memintaku untuk datang dan membawamu pulang. Lalu, bagaimana jika saya menolak untuk kembali bersamamu? Yingxie, kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Aku tidak akan memaksamu. Bukankah apa yang kamu lakukan untuk memaksakan dirimu? Padaku sudah cukup. Jiang Yingxie, keluarga Xiaoku di Longchen, bagaikan langit. Aku bisa mengerahkan seluruh batalion untuk membereskan satpammu itu. Xiao Yunfei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dia hanyalah pengawal pribadi saya, yang bertanggung jawab menjaga keselamatan saya. Mengenai urusan kita, tolong jangan. Melibatkan orang lain, bisa. Urusan kita. Aku harus mencapai tujuanku. Tidak peduli cara apa yang harus kugunakan. Xiao Yunfei. Tuan muda, Tidak perlu melakukan ini. Lagi pula, di masa depan, kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Pulanglah bersamaku sekarang. Kita akan menikah besok. begitu saya pergi, hidup saya pada dasarnya berakhir. Tapi Jiang Chen saat ini berada di tangan mereka. Masuk ke mobil. Sebenarnya aku cukup suka sensasi saat menyetir, karena aku merasa bisa mengendalikan segalanya. Aku tidak suka hal-hal yang di luar kendaliku. Xiao Yunfei, Sudah kubilang panggil aku Yunfei. Kita akan segera menikah. Jangan terlalu jaga jarak. Kau tidak ingin satpammu itu mengalami sesuatu kan? Xiao Yunfei, apa yang rencanamu lakukan pada Jiang Chen? Sudah kubilang panggil aku Yunfei. Jika kau patuh, satpammu itu akan tetap hidup. Jika kau tidak mau dengar, Saya akan patuh. Tolong lepaskan Jiang Chen. menjadi patuh itu baik. Bantu saya menyiapkan mahar yang melimpah. The film Saya was ingin memberikan translated Yingzui and pernikahan yang narrated sempurna dan by megah. M Media. Kak Chen, tenang saja. Saya pasti akan menyiapkan mahar dengan standar tertinggi. Halo, Jing Chen, di mana kamu? Sepupuku akan segera menikah dengan Xiao Yunfei. Itu terjadi hari ini. Apa kamu tahu? apa? Hubungi semua orang yang diundang ke pernikahan. Ikuti saya untuk merebut pengantin wanita. Bukankah itu miliarder terkemuka dunia, kepala keluarga Su? Bahkan dia datang untuk menghadiri pernikahan tuan muda keluarga Xiao. Ini adalah presiden grup Longqian, Chang Longqian.
Presiden Xiang dari perusahaan teknologi terkemuka. 4 keluarga besar di Longcheng. Kepala keluarga Long. Dan ada Presiden Xia dari grup Northern Industrial. Presiden Wong dari grup label. Dan masih ada yang lainnya, yang namanya bahkan tidak aku ketahui. Mereka semua pasti tokoh-tokoh terkemuka. Begitu banyak tokoh terkemuka. Kenapa mereka semua ada di sini bersama-sama? Siapa pemimpinnya? Apa yang bisa membuat begitu banyak tokoh terkemuka mengikutinya secara bergantian? Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan Tuan Xiao Yunfei dan Nona Jiang Yingxie. Mohon mempelai pria dan wanita berbalik. Tersenyumlah padaku. Jika tidak saat ini juga, aku akan membuat satpam itu. Baik. Saya akan tersenyum. Nona Jian, apakah Anda bersedia menikahi Bapak Xiao Yunfei sebagai suami Anda, dalam sakit maupun sehat? Dalam kemiskinan maupun kekayaan, apakah Anda tidak akan pernah meninggalkannya dan tetap setia kepadanya seumur hidup Anda? Apakah Anda setuju? Saya. Jiang Chen, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Chen, satpam itu, kau berani datang ke pernikahan kau untuk membuat masalah. Penjaga, seret dia keluar. Mari kita lihat siapa yang berani. Pernikahanmu. Apakah saya pernah menyetujui ini? Jiang Chen, apakah kau tidak lagi menaruh hormat pada keluarga Xiaoku? Hari ini, kau adalah orang mati. Saya menyatakan bahwa mulai saat ini, grup Xiao sudah tamat. Hanya satpam sepertimu berani bicara omong kosong seperti itu. Apakah kau percaya bahwa beraninya kau tidak menghormati bos kami? Buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Saya Xiang Longqian dari grup Longqian. Keluarga Xiaomu bukanlah apa-apa. Keluarga Susuyu. Ini adalah kepala keluarga Su. Keluarga kelas dunia. Xiang Yufei dari perusahaan teknologi papan atas. Long Ji kepala keluarga Long. Xiaoyu. Wunggan, Li Chenggue, Santian. Salam bos. Begitu banyak tokoh terkemuka adalah bawahan Jiang Chen. Jiang Chen ini, siapa sebenarnya dia? Grup Xiao telah lama menggunakan taktik curang, menyebabkan gangguan pasar, dan menciptakan pengaruh beracun. Mulai hari ini, grup kami akan mengakhiri semua kemitraan dengan grup Xiao dan memulai boikot terhadap aliansi tersebut. Longcheng tidak akan lagi memiliki tempat bagi keluarga Xiao. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau semua. Maafkan saya terlambat. Kita memang ditakdirkan untuk menjadi suami istri. Namun, berulang kali kita saling melewatkan. Jiang Chen, apakah itu kamu? Apakah benar itu kamu? Ini saya. Kali ini, saya tidak akan membiarkanmu lepas lagi. The film was translated and narrated by M Media. Jadi, suami dari pernikahan kilat yang digunakan Yingxie untuk berurusan dengan kami adalah kau Jiang Chen. Itu benar ayah. Takdir antara Yingzui dan saya benar-benar sudah digariskan. Kita jelas pernah bertemu sebelumnya, namun gagal mengenali satu sama lain. Hanya untuk jatuh cinta lebih dalam karenanya. Hal baik seringkali datang bersama kesulitan. Yingsu kita. Akhirnya bersamamu, melihat matahari setelah hujan. Kamu dan Jiang Chen akhirnya menemukan akhir yang bahagia. Takdir sungguh ajaib. Jiang Chen adalah menantu yang luar biasa. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna, pasangan yang serasi. Mari besulang. Ya. Sepupu, kakak ipar. Selamat untuk kalian berdua. Tapi kakak ipar, jika suatu hari nanti kamu merasa sepupuku ini menyebalkan, kamu masih punya aku. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu.